Bayangkan, seorang gadis salihah, lulusan pesantren, nekat menikah diam-diam tanpa restu ayahnya hanya karena percaya bahwa cinta akan menuntunnya pada bahagia. Tapi ketika badai datang satu persatu, ditinggal suami saat hamil, diusir keluarga, hingga sang ayah wafat tanpa sempat memaafkannya, ia mulai bertanya, masih adakah jalan pulang bagi hati yang telah salah melangkah sejak awal? Hari itu langit Jakarta tampak cerah, meskipun hatiku justru terasa mendung. Aku duduk di barisan kedua dalam sebuah kajian rutin akhir pekan yang diadakan di masjid besar dekat kampus. Suaranya merdu, lantunan ayat suci mengalun dari pembicara yang sedang membahas tentang cinta yang diridai Allah. Aku, Aisyah, gadis 23 tahun, mahasiswi semester akhir di jurusan pendidikan Islam. Hidupku sederhana, tidak terlalu mewah, namun cukup membuatku bersyukur. Ayahku, seorang guru ngaji di kampung, membesarkanku dalam lingkungan yang sangat menjaga nilai-nilai agama. Bahkan untuk keluar malam pun aku harus izin 3 kali. Ia tampak mencatat isi kajian dengan serius, meskipun wajahnya jelas menunjukkan bahwa dia bukan orang Indonesia. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan dari kajiannya, tapi dari sosok yang duduk tidak jauh dariku. Seorang pria tinggi, berkulit terang, berhidung mancung, dan matanya tajam namun teduh. Ketika sesi tanya jawab dimulai, tangannya terangkat terlebih dulu. Ustadz, saya Rafa. Saya baru masuk Islam 2 bulan lalu. Saat aku turun dari tangga masjid, sepatu flatku terlepas, dan saat aku hampir kehilangan keseimbangan, seseorang menyodorkan tangan. Saya ingin tanya, bagaimana caranya menjaga hati dari cinta yang tidak halal? Semua mata langsung tertuju padanya, tapi tak satu pun tawa terdengar. Suaranya tulus, bahasa Indonesianya belum lancar, tapi semangatnya memancar dari tatapannya yang jujur. Hatiku tersentak, baru masuk Islam, tapi sudah belajar sejauh ini. Sepulang kajian, aku tak berniat berkenalan, tapi takdir seolah menarik langkahku. Aku pun memberanikan diri berkata, boleh. Tapi aku hanya bisa balas kalau ada pendamping. Mungkin kamu bisa ikut kajian kelompokku tiap pekan. Maaf, kamu baik-baik saja. Aku menoleh. Itu dia, pria tadi, Rafa. Aku refleks mengangguk, gugup. Iya, makasih. Kamu Aisyah? Ya, tadi Ustadz sebut namamu waktu bacain pertanyaan dari catatanmu. Bukan hanya karena ia tampan dan cerdas, tapi karena ia sungguh-sungguh ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dia tersenyum sopan. Aku mengangguk, makin salah tingkah, bahwa mungkin Rafa adalah jodoh yang Allah kirimkan diam-diam. Dia menunduk sedikit. Apakah cintaku lebih besar dari ridha seorang wali yang selama ini membimbingku? Kamu bisa bantu aku belajar Islam lebih dalam. Aku masih bingung banyak hal. Mungkin kita bisa tukar kontak. Mataku melebar. Ia mulai lebih dekat, lebih terbuka, dan lebih berani menyebut perasaannya. Tukar kontak antara laki-laki dan perempuan, karena kamu yang membuatku ingin jadi muslim yang lebih baik. Tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku ragu untuk menolak mentah-mentah. Ia tidak menggoda. Ia tampak seperti anak kecil yang minta dituntun. Belum punya pekerjaan tetap, belum kenal adat keluargaku yang keras menjaga kehormatan wanita. Ia tampak senang. Terima kasih, Aisyah, atau hanya godaan yang kau izinkan untuk mengujiku? Sejak saat itu, langkahku tak pernah sama lagi. Minggu demi minggu, Rafa hadir di kajian. Ia mulai ikut berdiskusi, mulai belajar membaca Al-Quran, bahkan mulai rutin puasa sunnah. Di mataku, ia tampak berbeda. Setiap selesai kajian, kami sempat ngobrol selalu dalam forum terbuka. Tapi hatiku perlahan mulai retak. Oleh rasa yang tak kuinginkan tumbuh, aku jatuh cinta. Dan bodohnya, aku mulai berharap. Aku menuliskannya dalam doa. Diam-diam memohon pada Tuhan, agar jika Rafa bukan yang terbaik, aku diberi kekuatan untuk menghapus rasa ini. Tapi jika dia memang jodohku, ya Allah, mudahkanlah jalan kami. Tapi, jangan biarkan aku mengkhianati restu orang tuaku. Tapi di balik harapan itu, aku tidak tahu bahwa Allah sedang menguji. Suatu sore,
Ketika Rafa mengirimkan pesan lewat grup kajian menanyakan hal pribadi padaku, aku merasa gelisah. Aisyah, boleh jujur? Setiap kali aku belajar Islam, aku ingin kamu ada di sampingku. Mataku berkaca-kaca membaca pesan itu. Rafa menyukaiku. Dan aku tahu, aku menyukainya juga. Tapi bagaimana aku harus memberitahukan semua ini pada ayah? Sementara Rafa, bahkan belum setahun masuk Islam. Belum lancar baca Quran. Dalam diam aku mulai bertanya, "Ya Allah, apakah ini cinta yang kau ridai?" Aku tak tahu jawabannya. Tapi perasaan ini mulai menenggelamkanku. Dan aku tidak sadar, aku sedang berjalan ke arah jurang yang tak kasat mata. Aku mulai menghitung hari dengan caraku sendiri. Setiap hari Sabtu, Rafa hadir di kajian pekanan, duduk rapi dengan catatan kecil di tangan. Setiap kali ia menyapa setelah kajian, menyebut namaku dengan logat asingnya yang belum sepenuhnya fasih, aku seperti kehilangan keseimbangan. Bukan karena dia terlalu tampan, bukan karena dia terlalu istimewa, tapi karena dia berbeda. Rafa tidak memaksaku untuk bicara, tidak juga menggodaku dengan kata-kata manis, tapi setiap pertanyaannya tentang Islam, tentang surga, tentang taubat, tentang syalat malam seolah menamparku yang sering lupa bersyukur sebagai seorang muslim sejak lahir. Aku mulai memandangnya bukan hanya sebagai lelaki, tapi sebagai seseorang yang sedang berjalan menuju Allah, dan diam-diam aku ingin ikut berjalan bersamanya. Awalnya hanya tanya tentang materi kajian, lalu berkembang ke boleh aku ikut syalat tahajud bareng di masjid minggu depan, lalu berubah jadi, Aisyah, kamu percaya cinta bisa hadir karena iman? Aku tidak langsung jawab, tapi malam itu, aku menulisnya dalam jurnal rahasiaku. Di sebuah kafe kecil tak jauh dari masjid, dia datang dengan wajah tegang. Rafa mulai lebih sering menghubungiku. Pertanyaan itu membuat jantungku berdebar. Aku tahu aku sedang jatuh cinta, ya Allah, tapi jika ini tidak engkau ridai, tolong patahkan rasa ini sebelum aku makin dalam tenggelam. Meskipun kami menjaga adab, tak pernah berduaan, tak pernah saling bersentuhan, tapi hatiku sudah mulai terikat. Aku ingin menangis bahagia, tapi juga takut, sebab aku tahu keputusan ini tidak semudah jatuh cinta. Namun Allah tak serta-merta mencabut perasaanku. Justru dari hari ke hari, hubungan kami makin erat. Mengenakan batik sederhana dan celana kain hitam, ia membawa sebungkus buah tangan dan senyum gugup di wajahnya. Ayah menerimanya di ruang tamu dengan ekspresi tenang, tapi matanya penuh penilaian. Saya ingin bangun rumah tangga yang islami. Saya juga sedang cari kerja yang tetap. Saya akan bimbing dia dan sampai akhirnya, pada suatu sore, Rafa mengajakku bertemu setelah kajian. Aisyah, aku ingin menikah denganmu. Meskipun aku berharap-harap, tapi tak pernah menyangka dia akan mengucapkannya secepat ini. Kamu belum paham tanggung jawab suami sebagai pemimpin. Lalu kamu mau membimbing anak saya yang sejak kecil hidup dalam ilmu agama? Aku terdiam. Mataku membesar. Aku tahu, mungkin ini terlalu dini. Tapi aku serius. Aku tidak akan izinkan anakku jadi korban eksperimen hidupmu. Aku ingin memperbaiki hidupku, dan aku ingin kamu jadi bagian dari itu. Aku tidak mau pacaran. Aku ingin halalkan kamu sesuai syariat. Hatiku seperti tersengat petir. Aku tidak akan biarkan kau jatuh hanya karena terbuai cinta sesaat. Aku harus bicara pada ayahku, ucapku pelan. Insya Allah, katanya sambil menatap penuh harap. Kalau ayahmu tetap menolak, apa kamu akan menyerah? 2 hari kemudian, Rafa datang ke rumahku. Aku duduk di antara mereka, menunduk. Tak pernah segugup ini dalam hidupku. Jadi, Rafa, tanya ayah. Suaranya berat. Kamu ingin melamar anak saya? Iya, Pak, jawab Rafa. Saya tahu saya belum sempurna, tapi saya serius ingin menikah dengan Aisyah. Berhenti di situ, ayah memotong. Kamu bilang akan bimbing dia? Kamu baru 2 bulan masuk Islam. Kamu belum bisa baca Al-Quran dengan benar. Rafa menunduk, terdiam. Aku tidak menolak karena kamu mualaf, tapi karena kamu belum siap, kamu belum layak. Hatiku remuk mendengar kalimat itu. Ayah, suaraku bergetar. Cukup, Aisyah,
bentak ayah. Kau tahu bagaimana aku mendidikmu. Rafa pamit dengan wajah murung. Aku mengantar sampai gerbang. Ia menatapku dalam. Aku gagal ya? Tanyanya lirih. Aku menggelang. Bukan gagal, tapi belum saatnya, mungkin. Rafa menghela napas. Aisyah, aku serius. Aku nggak main-main. Aku terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Rafa menatapku dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya, campuran kecewa, sedih, dan marah. Kalau semua orang menolak kita, apa kamu masih pilih aku? Hatiku bergetar. Aku ingin menjawab ya, tapi bibirku membisu. Dan malam itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Kalau cinta ini harus memperjuangkan pilihan atau orang tuaku, siapa yang harus aku lepaskan? Tapi aku tidak tahu bahwa pertanyaan itu akan membawaku ke keputusan yang akan kusesali seumur hidup. Hari-hari setelah penolakan itu seperti neraka bagiku. Setiap kali aku menatap wajah ayah, hatiku berdesir dengan luka yang belum sempat sembuh. Kami tak lagi berbicara seperti dulu. Ayah Jeti lebih pendiam, dan ibu hanya bisa menjadi penengah dengan tatapan sedih yang seolah ingin berkata, "Sabar, Nang, Allah akan beri jalan." Tapi hatiku sudah terlalu sakit. Aku merasa ayah terlalu keras. Bukankah Rafa bukan pria sembarangan? Bukankah ia sedang berjuang menjadi muslim yang lebih baik? Bukankah ia ingin menikah secara sah dan syar'i? Lalu kenapa ayah tetap menolak? Hari itu, Rafa menemuiku lagi, kali ini tanpa janji, tanpa aba-aba. Kami bertemu di pelataran masjid, tempat kami pertama kali berkenalan. Matanya sayu, penuh beban. Aku nggak mau maksa kamu, Aisyah, tapi aku juga nggak bisa hidup dalam ketidakpastian kayak gini terus. Aku ingin halal. Aku ingin kamu jati istriku. Kamu tetap mau menikah denganku, tapi aku juga punya hak untuk menentukan masa depanku. Aku hanya menunduk. Air mataku sudah terlalu sering jatuh, bahkan sebelum aku bisa menjawab. Islam memberimu hak menikah. Wali bukan penghalang jika mereka menolak tanpa alasan syar'i. Kita bisa ke KUA, minta wali hakim. Aku siap. Kalau orang tuamu tetap tidak setuju, aku memejamkan mata. Rafa, aku tahu ayahku punya alasan. Betul, katanya cepat. Perkataan itu seperti petir. Wali hakim, satu istilah yang sering kudengar di kajian, tapi tak pernah terpikirkan benar-benar akan kulalui. Aku gelisah. Tapi hatiku juga lelah menunggu. Maafkan aku, ayah. Aku hanya ingin menikah dengan orang yang aku cintai karena Allah. Setelah beberapa kali memverifikasi, bertanya latar belakang, dan melihat bahwa aku bersikeras tetap ingin menikah meski tanpa wali kandung, mereka menyetujui permintaan kami untuk menikah menggunakan wali hakim. Malam itu aku menangis di atas sajadah. Tak tahu harus bicara pada siapa lagi. Aku menulis surat panjang pada ayahku tinggalkan di meja ruang tamu berisi pengakuan bahwa aku ingin menikah dengan Rafa walau ayah tidak merestui. Ini jalan yang syar'i. Kita akan tetap diberkahi. Aku tahu itu menyakitkan, tapi aku juga yakin aku punya hak sebagai seorang muslimah dewasa. Jika ayah tak mau jati waliku, aku akan minta wali hakim. Lalu aku pergi, diam-diam. Meninggalkan rumah dan masa kecilku, menuju rumah kontrakan teman Rafa di Bogor. Di sanalah kami bertemu dengan seorang ustaz muda yang menjadi penghubung ke KUA. Aku sempat ragu, tapi Rafa terus menggenggam tanganku dengan meyakinkan. Tenang, Aisyah, ini sah. Dan dalam kesederhanaan, tanpa kehadiran orang tuaku, tanpa gaun putih impian atau pelukan ibu setelah akad, aku resmi menjadi istri dari lelaki yang kucintai. Malam itu, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang terasa aneh. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi cinta tak seharusnya membuatmu melawan orang yang paling mencintaimu sejak kamu lahir. Aku sudah menikah, tapi hatiku masih terasa kosong. Seolah ada bagian dalam diriku yang belum lengkap. Rafa tampak bahagia, dan aku mencoba menyemai cinta dengan keikhlasan. Tapi jauh di dalam hati,
aku mulai merasakan hal-hal yang tak pernah diajarkan dalam kisah cinta Islami. Pagi harinya, aku menghubungi ibu. Suaranya terdengar pelan. Ayahmu jatuh sakit setelah baca suratmu. Dia belum bicara sepatah kata pun. Dek, dadaku nyeri seketika. Ibu, aku minta maaf. Ibu tahu kamu cinta. Aku menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, aku merasa kalah meski sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. 2 pekan kemudian, kami mulai hidup bersama di kontrakan kecil. Tak ada keberkahan yang terasa, tak ada kedamaian yang dijanjikan. Dan setiap kali aku sujud, hatiku menjerit, "Ya Allah, apakah ini jalan yang Kau berkahi, atau jalan yang hanya aku paksakan karena cinta buta?" Dan saat itulah, semua mimpi yang indah mulai berubah menjadi kenyataan yang pahit. Karena apapun yang dibangun tanpa rida akan rapuh, meski kelihatan indah di permukaan. Aku pikir, setelah menikah, segala luka akan sembuh. Aku pikir, cinta akan cukup untuk mengisi kekosongan yang kutinggalkan saat melangkah tanpa restu. Tapi ternyata, kenyataan lebih dingin dari lantai masjid yang kutinggalkan sejak aku tak lagi dianggap anak oleh ayahku. Kontrakan kami kecil, hanya 1 kamar, 1 dapur sempit, dan kamar mandi luar. Tapi aku menerimanya dengan penuh syukur. Aku pikir, ini awal yang sederhana untuk bahagia yang besar. Rafa masih lelaki yang sama di minggu-minggu awal itu. Ia mencium keningku setiap pagi, membangunkanku untuk salat subuh berjamaah, bahkan membuatkan sarapan walau hanya mie rebus dan telur dadar. Tapi ada sesuatu yang berbeda, bukan dari luar, tapi dari dalam diriku sendiri. Setiap kali aku duduk menatap dinding kosong di kontrakan, hatiku menjerit lirih. Aku rindu ayah, aku rindu rumah, dan lebih dari itu, aku rindu rasa tenang yang dulu selalu datang saat aku menyusuri hidup dengan restu orang tuaku. Minggu keempat pernikahan kami, Rafa mulai berubah. Ia lebih sering mengeluh, cepat marah, dan mulai malas ke masjid. Aku manusia, Syah, aku bukan ustaz. Aku capek, katanya suatu malam ketika aku mengajaknya ikut kajian rutin. Kamu terus tuntut aku untuk jati sempurna. Aku terdiam. Aku tak pernah menuntutnya jati ustaz. Aku hanya ingin ia jati suami yang bertumbuh bersama dalam kebaikan. Lalu mulailah kebiasaan kecil itu muncul. Ia mengangkat suaranya ketika emosi. Ia menatapku dengan tajam saat merasa ditegur. Dan lebih menyakitkan, ia mulai bicara seolah aku penyebab semua tekanan hidupnya. Harusnya dari situ aku sadar, kamu tega ninggalin siapapun demi keinginanmu sendiri. Aku jeti begini karena kamu maksa nikah cepat, katanya suatu malam. Aku belum siap, tapi kamu dorong terus. Aku menahan napas. Bukankah kamu sendiri yang bilang mau halalkan aku? Kamu yang minta nikah duluan, Rafa. Ia tertawa sinis. Dan kamu yang tega nikah tanpa restu orang tua. Dek, hatiku remuk. Kadang dia pergi pagi tanpa pamit, pulang malam tanpa senyum. Rafa kehilangan pekerjaan freelance-nya. Aku mencoba menjahit baju untuk tetangga sekitar, tapi hasilnya tak seberapa. Ia menyalahkanku. Padahal akulah yang kehilangan rumah. Aku tak paham banyak, tapi aku menangkap kata phase, move, dan alone. Akulah yang meninggalkan ibu dan ayah demi mempercayainya. Hari-hari berlalu dengan kesunyian yang semakin menusuk. Kami jarang bicara. Uang juga mulai jadi masalah. Suatu hari, aku mendengar dia menelpon seseorang dalam bahasa Inggris. Hatiku bergetar. Apakah dia berniat meninggalkanku? Malam itu, aku memberanikan diri bertanya, Rafa, kamu masih cinta sama aku? Kini, tangis itu berubah menjadi jeritan hati yang patah. Aku merasa hampa. Dia hanya menatapku sebentar, lalu menjawab dingin. Kita menikah karena kamu maksa. Sekarang nikmati saja pilihanmu. Aku menutup wajah dengan tangan. Tangis tak lagi bisa kutahan. Aku mengingat malam pertama setelah kami menikah. Aku menangis juga malam itu, tapi tangis bahagia.
Dulu aku yakin cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi sekarang, aku sadar, cinta yang dibangun tanpa ridha Allah tak akan bisa bertahan dari badai. Dan badai itu kini sedang memporak-porandakan rumah kecil kami. Aku memandangi foto lamaku bersama ayah dan ibu yang terselip di dalam mukena. Foto itu kini seperti pisau, mengiris perlahan setiap kali kupandangi. Ayah, ibu, maafkan Aisyah. Tangisku pecah dalam sepi. Tak ada tangan yang mengusap pundakku. Tak ada suara yang menguatkanku. Rafa, suamiku, tertidur di kursi, bahkan tak tahu aku menangis sepanjang malam. Saat itu, aku baru sadar, mungkin aku sah di mata manusia, mungkin aku sah di mata hukum, tapi aku tidak sah di mata hati yang terlukai karena keputusanku. Dan itulah awal dari penyesalan panjang yang belum selesai. Aku masih ingat pagi itu, langit mendung, suara azan subuh sayup terdengar dari masjid kecil di ujung gang. Tapi rumah kontrakan kami sepi. Hanya suara air menetes dari keran bocor di dapur, dan detak jantungku yang mulai tak karuan. Tanganku gemetar menggenggam benda kecil bergaris 2. Positif, aku hamil. Seketika, rasa bahagia dan takut bertabrakan dalam dadaku. Aku ingin menangis, ingin tertawa, ingin memeluk seseorang, tapi Rafa sudah 2 hari tidak pulang. Dan pesan terakhir darinya hanya singkat, "Jangan hubungi aku dulu." Hari itu, aku menunggu, duduk di depan pintu kontrakan, membawa berita yang seharusnya jadi momen indah bagi pasangan suami istri. Namun senja datang, malam merambat, dan Rafa tak juga muncul. Aku tertidur dalam posisi duduk, dengan perut yang masih datar, tapi hati yang sudah hamil oleh beban ketakutan. Wajahnya lelah, matanya merah, entah karena begadang atau, yang lebih kutakutkan, karena alkohol. Keesokan harinya, Rafa muncul. Tak ada pelukan, tak ada air mata haru, tak ada tawa bahagia. "Aku hamil," ucapku pelan. Dia diam. Hanya kalimat dingin yang menyayat. "Serius? Sekarang juga? Kenapa? Bukankah kamu ingin anak?" Dia berdiri, berjalan mondar-mandir seperti orang bingung. Lalu menatapku dengan ekspresi yang tak pernah kutemui sebelumnya. "Syah, kamu tahu kan, hidup kita belum stabil. Aku belum punya pekerjaan. Kita bahkan belum bisa bayar kontrakan bulan depan." Aku menunduk. "Tapi ini amanah dari Allah. Dan kamu yakin Allah kasih amanah di saat yang salah?" Katanya ketus. Aku terdiam, tersentak. Sejak hari itu, Rafa makin menjauh. Ia sering menghilang berhari-hari. Pulang hanya untuk tidur dan mandi. Aku sendiri menjalani kehamilan tanpa perhatian. Mual, pusing, lelah, semua kutanggung sendiri. Saat kusampaikan kabar itu ke Rafa lewat pesan, tak ada balasan. Aku pernah muntah hebat hingga pingsan di dapur. Tetangga yang menemukan dan membantuku ke bidan. "Dengan hidup kayak gini, dengan kamu tiap hari ngeluh, dengan aku yang tiap hari harus pura-pura kuat, yang kuterima hanya maaf, aku sibuk. Ada teman ngajak kerja proyek, jangan ganggu aku dulu." Suatu malam, saat perutku mulai membesar, aku memberanikan diri bertanya, "Rafa, kamu masih mau jadi suamiku? Atau kamu ingin pergi?" Dia duduk di kursi kayu tua itu, menghela nafas panjang. "Aku gak tahu, Syah, aku kehilangan diriku. Nikah ini semua cepat banget. Aku belum siap jadi suami, apalagi jadi ayah. Tapi kita bisa belajar." "Bisa." Aku menangis. "Aku gak pernah ngeluh. Aku cuma butuh kamu." Tak ada sapa, tak ada tanya. Aku hanya punya janin dalam rahim dan air mata yang mengalir tiap malam. Tapi Rafa berdiri, meraih tas ranselnya, lalu memandangku sekali lagi. "Aku mau ke Bandung. Rafa, jangan pergi. Aku akan kirim uang kalau udah ada. Jaga dirimu." Dan pintu itu tertutup. Perlahan, tapi bagiku, itu terdengar seperti pintu hati yang dikunci dari luar, tanpa janji kembali. Minggu-minggu berikutnya, tak ada kabar, tak ada uang yang dikirim. Seharusnya bersandar pada ridha Allah dan wali yang menjaga.
Aku mencoba menghubungi ibu, tapi belum ada jawaban. Aku mencoba mengirim surat ke kampung, tapi tak ada balasan. Demi anak ini, dan demi sisa hidupku yang masih ingin kembali ke jalanmu. Dan saat aku benar-benar terpuruk, sendirian, dalam kontrakan lembab itu, aku sadar, inilah harga dari menikah tanpa restu. Aku kehilangan suami, aku kehilangan keluarga, dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan diriku sendiri. Saat aku mengusap perutku di malam-malam yang sunyi, aku hanya bisa berbisik, "Nak, maafkan ibu. Ibu terlalu percaya pada cinta, padahal cinta sejati." Dalam gelap, aku mulai kembali memohon, "Ya Allah, aku hancur, tapi jika Engkau masih berkenan mendengarku, tolong kuatkan aku." Langit mendung seperti hatiku hari itu. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang dan mengguncang dadaku yang rapuh. Perutku sudah membuncit. Usia kandungan memasuki bulan ke-7, dan aku masih sendiri. Sudah hampir 2 bulan Rafa tak memberi kabar. Tak ada uang, tak ada telepon, tak ada pesan. Bangun setiap malam dengan kaki bengkak dan punggung yang sakit. Aku bahkan tak sanggup lagi memasak. Tetangga-tetangga yang dulu ramah, kini mulai menjauh. Mungkin karena mereka mendengar bahwa aku menikah tanpa wali, tanpa restu. Mereka mulai berbisik saat aku lewat, seolah aku perempuan hina yang bermain api dengan takdir. Aku tidur di atas tikar tipis. Sore itu, saat aku tertidur di kursi kayu dekat jendela, suara motor berhenti di depan kontrakan. Seseorang mengetuk pintu dengan tergesa. Aku bangkit dengan susah payah. Pintu kubuka. Seorang wanita tua berdiri dengan wajah tegang. "Bu Hani, tetangga lamaku di kampung. Serangan jantung. Ibumu pingsan. Kami susah hubungi kamu, makanya ibu kesini sendiri." "Aisyah," suaranya berat. "Maaf, Bu Hani datang bawa kabar." Aku menelan ludah. Hati tiba-tiba berdebar keras. "Ayahmu meninggal." Dunia seakan berhenti berputar. Wajahnya teduh, tapi tak lagi bernyawa. "Apa?" Ibu bilang. Sepanjang perjalanan, aku diam, hanya menangis dalam hati. Di pangkuanku, tanganku terus mengelus perutku. Baru tadi siang, habis zuhur, aku terjatuh berlutut. Tangisku pecah seperti sungai yang jebol bendungannya. "Ayah!" Aku memanggil, seolah suaraku bisa menembus tanah dan memanggilnya kembali ke dunia. Dindingnya masih penuh dengan coretan ayat-ayat yang ayah tempelkan untukku belajar dulu. Sudut kamar itu masih menyimpan sajadah kecil yang dulu kami gunakan untuk salat berjamaah. Aku pulang dengan mobil jemputan warga. Meski dia membuat hatiku luka, jangan kau biarkan dia tersesat. Ampuni dia jika aku belum sempat memaafkannya. Nah, hari ini kakakmu pergi, dan ibu tak sempat memeluknya. Tapi kerasnya hatinya membuat dia tak pernah mengirim pesan. Setiap malam, dia hanya menatap fotomu di dompetnya. Sampai di rumah, orang-orang sudah ramai. Ayah terbaring kaku di ruang tamu. Aku mendekat, lututku lemas. Aku menyentuh tangannya yang dingin. "Ayah, Aisyah pulang," bisikku. Tapi ia tak menyambut, tak memalingkan wajah, tak berkata, "Nak, ayah maafkan." Karena ayah telah pergi tanpa sempat mengucapkan satu kata pun untukku. Ibu memelukku sambil menangis. "Dia selalu menunggu kamu pulang." Aku menjerit, menyesal, hancur. Air mata mengalir deras, bercampur dengan doa dan penyesalan. Karena aku terlalu egois. Aku menikah bukan karena engkau, tapi karena nafsu cinta dunia. Kini engkau cabut orang yang paling menyayangiku, tanpa sempat memelukku kembali. Terlalu yakin bahwa cinta bisa menggantikan restu. Setelah penguburan, aku duduk di kamar lamaku yang sudah dipenuhi debu. Dan di meja belajar itu, ada buku harian ayah. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, tertulis sebuah doa. "Ya Allah, jagalah anakku Aisyah." Air mataku jatuh membasahi halaman itu. Ayah tak pernah membenciku. Ayah hanya kecewa. Dan kini, aku tak bisa memperbaiki apapun lagi. Malam itu, aku salat tahajud, sendirian.
Di kamar ayah, sujudku panjang. Ya Allah, aku hancur. Tapi aku tahu, ini semua karena kesalahanku sendiri. Aku telah memilih jalan yang tidak kau ridai. Ya Allah, beri ayahku tempat terbaik di sisimu. Dan beri aku kesempatan menebus semuanya. Demi anakku, demi masa depanku. Dan malam itu, aku merasa ayah hadir dalam mimpiku. Beliau duduk di kursi ruang tamu, mengenakan baju koko putih, tersenyum, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku, dalam, panjang, lalu menghilang. Esoknya, aku bangun dengan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Satu hal yang aku tahu, aku tak bisa terus hidup dalam luka. Aku harus bangkit, aku harus melahirkan anakku dengan hati yang lapang. Aku harus menebus semuanya, meski ayah tak akan pernah kembali. Aku melahirkan tanpa tangan suami yang menggenggam, tanpa ciuman hangat di kening, tanpa suara lembut yang menyemangati. Yang ada hanya ibu yang sejak ayah tiada, menahan tangis di balik kerudung lusuhnya. Ia menemani setiap denyut rasa sakit. Dari kontraksi pertama hingga tangis pertama bayiku pecah memenuhi ruang bidan desa. Perempuan, Syah, bisik ibu, anakmu perempuan. Air mataku menetes. Tapi bukan karena bahagia, melainkan karena perih yang menumpuk sejak hari aku melangkah pergi dari rumah tanpa restu, tanpa izin, tanpa pamit yang layak. Bayi mungilku kupeluk dengan tangan gemetar. Kulitnya merah muda, rambutnya hitam lembut, tangisnya keras, seolah menagih haknya untuk dicintai oleh ayah yang tak pernah hadir bahkan sejak ia ada di rahimku. Kupandangi wajahnya lama. Maafkan ibu. Nak, ibu terlalu percaya pada cinta. Padahal cinta sejati harusnya diawali dengan rida. 3 hari setelah kelahiran, aku nekat menghubungi Rafa. Nomor lamanya sudah tidak aktif. Aku mencari akun media sosialnya semua tak bisa diakses. Seolah dia menghapus jejak. Tapi aku tak mau menyerah. Aku ingat dia pernah menyebut nama seorang teman Ciwai, sesama mualaf yang dulu tinggal bersamanya di Bandung. Aku mencari namanya lewat forum dakwah online. Dan setelah berjam-jam menyusuri kolom komentar lama, aku temukan satu email. Kiwai Abdullah 90. Dengan gemetar, aku mengirim pesan. Assalamualaikum, saya Aisyah, istri Rafa. Mohon info keberadaan Rafa. Saya baru melahirkan anaknya dan sangat butuh penjelasan. Seminggu tanpa balasan. Lalu akhirnya, jawaban singkat datang. Dia ikut komunitas spiritual baru. Maaf, dia tidak ingin diganggu. Rafa sekarang di Bali. Aku terdiam. Membacanya berkali-kali. Komunitas spiritual, Bali. Tidak ingin diganggu, aku menutup ponsel dengan dada sesak. Ingin marah, tapi juga tahu apapun bentuk marahku, tidak akan membawanya pulang. Aku merenung lama, melihat bayi kecilku yang tidur lelap di pangkuan. Aku mulai berbicara pada diriku sendiri. Kamu harus hidup bukan karena luka, tapi karena tanggung jawab. Syah, ini hidup yang kamu pilih. Kamu lari dari Wali karena ingin bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak bisa dibangun dengan pelarian. Sekarang kamu punya anak. Aku mulai bangkit perlahan. Dengan bantuan ibu, aku menjahit baju rumahan, membuka jasa bordir nama bayi dari rumah. Pelanggannya sedikit, tapi cukup untuk membeli susu formula dan popok. Malam-malamku masih penuh air mata, tapi bukan karena lemah. Karena aku tahu, air mata ini adalah proses kelahiran baru, kelahiran diriku sebagai wanita yang belajar dari kesalahan. Aisyah ingin berubah, Bu. Aisyah ingin menebus semuanya. Suatu siang, ibu duduk di sebelahku sambil menyuapi cucunya. Ia berkata pelan, "Maka jangan tutup hatimu dengan luka. Bukalah untuk ilmu, bukalah untuk iman. Ayahmu sering bilang, kamu anak yang paling sabar. Tapi sabar itu bukan diam. Sabar itu sadar bahwa Allah tidak bisa ditipu oleh alasan cinta." Aku menggenggam tangan ibu. Ibu tersenyum kecil. Kalau kamu sungguh ingin kembali ke jalannya,
Dan sejak itu, aku mulai kembali duduk di pengajian. Tak lagi bersama Rafa, tapi bersama bayi kecilku yang kubawa dalam gendongan. Aku tak malu. Surat yang tak pernah terkirim, tapi membantuku mengobati sesal. Tak malu menyebut diriku janda muda yang menikah tanpa restu. Karena dari aib inilah, aku belajar arti taat yang sesungguhnya. Tapi aku berharap dia kelak mirip ayah, tegas, sabar, dan setia menjaga prinsip. Maafkan aku, ayah. Aku tahu, kini sudah terlambat. Tapi aku akan terus belajar menjadi wanita yang tidak akan membuatmu kecewa lagi. Meski ayah tak sempat memaafkan, aku akan hidup untuk menebus semua salahku. Setiap malam, aku masih menulis surat kepada ayah. Ayah, anakmu kini ibu dari bayi perempuan. Ia cantik, mirip aku waktu kecil, kata ibu. Aku mungkin kehilangan ayah, tapi aku belum kehilangan kesempatan untuk berubah. Dan malam itu, aku menyadari sesuatu. Aku mungkin kehilangan Rafa. Itu yang akan kupegang. Demi anakku, demi jiwaku, demi Allah yang masih memberiku napas untuk bangkit dari luka, menuju cahaya yang selama ini kutinggalkan. 3 tahun berlalu, anakku, Hairunisa, tumbuh menjadi balita yang ceria dan cerdas. Ia menyebut lafaz Allah setiap kali melihat langit, menyapa orang dengan Assalamualaikum, dan memelukku erat setiap kali aku bersedih. Dalam dirinya, aku temukan kekuatan yang dulu hilang dariku. Dalam matanya, aku temukan cermin yang memantulkan diriku sendiri, perempuan yang pernah salah arah, tapi menolak untuk terus hidup dalam kesalahan. Sejak melahirkan, aku memilih kembali ke jalan dakwah. Mulanya aku hanya hadir sebagai peserta di majelis taklim kampung. Tapi lambat laun, karena latar belakang pendidikanku di kampus syariah dulu, aku mulai diminta membimbing kajian ibu-ibu muda. Kisahku jadi bahan pelajaran. Bukan karena bangga tapi karena aku ingin perempuan lain tak jatuh di lubang yang sama. Aku selalu awali dengan kalimat, jangan pernah menikah hanya karena cinta. Cinta yang benar harus diridai oleh wali, agar berkahlah hadir dari awal. Dan setiap kalimat itu kuucapkan, hatiku masih sesak, karena luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tapi setidaknya, aku sudah berdiri kembali. Hari itu, aku diundang ke acara Majelis Muslimah Muda di Jakarta Selatan. Temannya, hijrah dari luka, kembali ke cahaya. Ada 5 pemateri. Aku berada di urutan ketiga. Aku membawa Hairunisa yang kini berusia 3 tahun karena ibu sedang sakit ringan di kampung. Bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupku lagi. Aku tak menyangka. Sesi pertamaku berjalan lancar. Aku cerita tentang bagaimana aku menikah tanpa restu wali, kehilangan ayahku, ditinggal suami, dan harus bertahan sebagai ibu tunggal. Para hadirin terdiam, banyak yang menitikan air mata. Lalu, tibalah sesi terakhir. Tapi kini telah kembali kepada Islam dan menemukan makna tanggung jawab sebagai laki-laki muslim. Pemateri berikutnya diperkenalkan oleh moderator. Berikutnya kita akan mendengarkan kisah dari seorang mualaf yang dulunya kehilangan arah. Aku tersentak. Nama yang disebut membuat detak jantungku berhenti sedetik. Saudara kita, Rafa Abdullah. Langkah kaki itu muncul dari balik tirai. Dia, Rafa, pria yang dulu kupilih melawan restu. Ayah dari anakku, suamiku yang tak pernah benar-benar jati suami. Wajahnya lebih dewasa, janggutnya lebih tebal, dan sorot matanya lebih dalam. Ia tampak lebih tenang, lebih religius. Tapi aku tak bisa lupa. Wajah inilah yang tak pernah muncul di hari kelahiran anak kami. Dan aku pernah gagal jati laki-laki karena lari dari kewajiban. Hairunisa duduk di pangkuanku, tak tahu bahwa pria yang berdiri di depan itu adalah ayah kandungnya. Hatiku bergetar hebat. Aku lari. Aku pengecut, dan aku menyesal, sangat menyesal. Rafa mulai bicara, aku dulu mualaf yang tak paham arah. Aku pikir, masuk Islam cukup dengan syahadat, tapi ternyata iman butuh ilmu, butuh tanggung jawab.
Ia berhenti sejenak. Suaranya bergetar. Aku pernah menikahi perempuan baik, tapi meninggalkannya di saat ia sedang mengandung anakku. Mataku mulai basah. Khairunisa menatapku. Umi, kenapa nangis? Aku hanya menggelang. Tidak apa-apa, sayang. Setelah sesi selesai, Rafa turun dari panggung, lalu berlari kecil seperti biasa ia lakukan saat melihat orang baru. Ia tersenyum lebar sambil berkata, "Assalamualaikum, Om." Matanya langsung mencari-cari, dan saat ia melihatku, ia membeku. Langkahnya tertahan. Matanya menatap tajam pada anak kecil di pangkuanku. Khairunisa berdiri. Rafa berlutut perlahan. "Waalaikumsalam." Ia menatap wajah anak itu, menatap matanya, lalu memandangku. "Aisyah." Dia. Aku mengangguk perlahan. Namanya, Khairunisa. Air mata Rafa jatuh, bukan untuk kembali padamu, kalau memang sudah tak ada jalan, tapi untuk anak ini, untuk dosaku padanya, untuk kesalahan yang tak bisa kuhapus dengan kata maaf, tanpa suara, tanpa jeda. Kami tak bicara panjang, aku hanya berdiri, menunduk. Rafa juga tak banyak kata. Sebelum kami berpisah, ia berkata lirih, "Aku ingin bertanggung jawab." Aku mengangguk pelan. Kali ini, aku tak menjawab dengan emosi, tak membalas dengan amarah. Karena hatiku sudah selesai dengan luka. Di perjalanan pulang, Khairunisa berkata, "Umi, Om tadi mirip aku ya?" "Mirip sekali." Aku mengusap kepalanya. "Iya, sayang." Lalu kutatap langit senja dari balik jendela mobil. "Terima kasih, ya Allah, telah mempertemukanku dengan masa lalu, agar aku bisa benar-benar menutupnya dan membuka lembaran baru dengan hati yang lebih dewasa." Sejak hari itu, segalanya berubah. Bukan dalam sekejap, bukan pula seperti kisah sinetron yang semua luka langsung sembuh dalam pelukan. Tapi perlahan, Rafa menunjukkan wajah baru yang belum pernah kulihat sejak kami menikah dulu. Ia menghubungiku setiap pekan, bukan untukku, tapi untuk Khairunisa. Mengirim video ucapan, membacakan doa pendek, bahkan mengirimkan mainan edukatif dari kejauhan. Tidak ada bujuk rayu, tidak ada ajakan kembali, hanya permintaan sederhana, "Izinkan aku menjadi ayah, meskipun hanya dari jarak jauh." Aku sempat ragu, tapi juga tak ingin anakku tumbuh tanpa sosok ayah. Luka masa lalu itu milikku, bukan milik Khairunisa. Dan ketika aku lihat tawa cerianya setiap kali video call dengan Rafa, aku sadar bahwa separuh jiwanya ada pada pria itu. Pria yang pernah menyakitiku. Pria yang kini berusaha menebus dosanya dengan cara yang tidak sempurna, tapi jujur. Sementara itu, kehidupanku perlahan stabil. Jasa bordir dan jualan mukena anak semakin ramai peminat. Aku juga mulai rutin mengisi kajian mingguan di beberapa masjid kota. Suatu sore, setelah kajian di Masjid Besar daerah Ciputat, seorang ibu berseragam datang menghampiriku. "Assalamualaikum, Ustazah Aisyah." Sudah lama tak ada yang memanggilku dengan panggilan itu. Aku terkejut. Kami sedang mencari pengasuh tetap untuk program pembinaan muslimah muda. Saya sudah beberapa kali mendengar kajian Ustazah, dan kami ingin menawarkan posisi itu. "Waalaikumsalam." "Iya, Bu. Saya dari pengurus Lembaga Pendidikan Islam Nur di Yogyakarta." Aku terdiam, kaget, terharu, bingung. Yogyakarta, kota baru, kesempatan baru, tapi juga berarti aku harus meninggalkan kampung halaman. Tapi mohon beri jawaban sebelum akhir bulan ini. Kami butuh persiapan banyak. Meninggalkan ibu, meninggalkan jarak yang baru mulai dibangun kembali antara Rafa dan anak kami. "Apakah boleh saya pikirkan dulu, Bu?" Tanyaku lembut. "Tentu." Lalu beliau tersenyum dan pergi. Malam itu, aku sujud lama. Tapi jika aku belum pantas, maka jauhkanlah dengan lembut. Dan kalau Khairunisa memang tak bisa jauh dari ayahnya, mungkin sudah waktunya kamu dan Rafa bicara baik-baik untuk masa depan anakmu. Sujud yang penuh tangis. Ya Allah, apakah ini jawaban dari doaku?
Ataukah ini ujian untuk menilai kesungguhan tobatku? Jika ini jalan menuju ridamu, permudahlah. Beberapa hari kemudian, aku ceritakan semuanya pada ibu. Beliau terdiam, lalu menatapku penuh haru. Berangkatlah, Syah. Ilmu dan luka yang kamu alami, itu akan jadi cahaya bagi orang lain. Jangan takut meninggalkan rumah, kalau tujuannya adalah kebaikan. Aku menangis dalam pelukan ibu. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena aku merasa diizinkan untuk tumbuh. Aku memberanikan diri menelpon Rafa. Aku dapat tawaran pindah ke Yogyakarta, mengasuh program dakwah untuk muslimah muda. Asal aku bisa menebus waktu yang hilang. Dia terdiam di ujung sana. Masya Allah, Syah, itu luar biasa. Kamu layak. Aku senang. Tapi, Khairunisa, dia tak ingin jauh darimu. Ada keheningan. Lalu Rafa bicara, kalau kamu izinkan, aku siap ke Yogyakarta. Bukan untuk tinggal satu atap, tapi untuk dekat dengan anakku, bekerja apapun di sana. Hatiku mencelos, bukan karena rindu, tapi karena aku tahu, inilah bentuk taubat sejati. Bukan tentang kembali menjadi suami istri, tapi kembali menunaikan tanggung jawab sebagai orang tua. Seminggu sebelum keberangkatan, aku berdiri di depan makam ayah. Kutaruh bunga melati yang segar, lalu kusap batu nisannya perlahan. Syah akan pergi, ya. Tapi kali ini bukan karena kabur, bukan karena ego, tapi karena ingin melanjutkan hidup dengan cara yang ayah ajarkan sejak kecil. Jika ayah bisa mendengarkan, tolong maafkan Syah yang dulu keras kepala. Syah tahu, Syah tak akan pernah bisa memeluk ayah lagi. Tapi Syah akan peluk nilai-nilai yang ayah tanamkan. Sampai kapanpun. Dan saat ku tinggalkan makam itu, angin semilir berembus lembut. Entah hanya perasaanku, tapi seperti ada bisikan di hatiku, ayah sudah memaafkan. Nah, sejak lama, Yogyakarta menyambutku dengan angin sejuk dan suasana yang damai. Kota ini seperti lembaran baru bersih, kosong, siap kutulisi dengan kisah baru tentang hidup, iman, dan perbaikan diri. Aku menempati rumah kecil di dekat kompleks lembaga dakwah. Sebuah rumah sederhana dengan taman mungil di halaman depan, cukup untuk aku dan Khairunisa memulai hidup baru. Rafa benar-benar menepati janjinya. Ia menyusul seminggu setelah kami tiba, mencari kerja serabutan dan menyewa kamar kos tak jauh dari rumah kami. Setiap sore, ia datang membawa buah tangan kecil untuk anaknya. Mereka bermain, membaca buku, menghafal doa bersama. Aku hanya mengamati dari jauh. Tidak ada cinta lama yang menyala kembali. Yang ada hanyalah kedewasaan baru yang tumbuh. Hanya bekerja sama demi masa depan Khairunisa, anak yang menjadi alasan kami tetap kuat hingga hari ini. Kami berdua saling menghormati, tidak membahas masa lalu, tidak menuntut apa-apa. Di lembaga dakwah tempatku mengajar, aku membimbing banyak muslimah muda. Banyak di antara mereka yang kisahnya tak jauh berbeda denganku. Ada yang melawan orang tua demi cinta. Ada yang menikah diam-diam lalu menyesal. Ada yang ingin berubah, tapi takut dianggap najis oleh masa lalu. Tapi hijrahlah agar Allah yang menyempurnakan. Kepadanya, aku berkata, kesalahan bukan akhir. Asal kita sadar dan kembali, Allah bisa ubah aib jadi pelajaran. Jangan tunggu sempurna baru berhijrah. Dan kalimat itu kutujukan juga untuk diriku sendiri. Karena luka batin tak pernah benar-benar hilang, tapi bisa berubah bentuk, jadi cahaya. 3 tahun berlalu, Khairunisa tumbuh jadi gadis kecil yang luar biasa. Pandai, penyayang, dan begitu taat pada agama. Satu hari, di peringatan Maulid Nabi, ia tampil di depan umum, membacakan puisi tentang ayah dan ibu. Ayah adalah hujan, yang dulu sempat menghilang dari langit. Tapi ibu adalah bumi, yang tetap basah dengan doa meski hujan tak turun. Karena tetap membiarkan aku menjadi ayah untuk Nisa, walaupun aku pernah tak layak. Kita semua pernah tidak layak, tapi Allah Maha menerima taubat. Aku ingin membangun rumah yang sesungguhnya,
Bukan karena cinta yang terburu-buru seperti dulu, tapi karena Allah. Aku menangis. Rafa pun begitu. Selesai acara. Saat kami berdiri berdua di bawah pohon besar dekat aula, Rafa menatapku dengan mata jujur. Aku belum pernah berterima kasih padamu, Syah. Aku menatap langit. Menikah bukan soal memiliki, tapi soal menghalalkan dengan cara yang diridai. Ia mengangguk. Jika suatu saat kamu izinkan, aku hanya tersenyum. Kalau saat itu datang, pastikan kamu tidak lupa. Minta restu pada wali. Rafa tertawa kecil. Itu pasti, karena kini aku tahu. Dan sejak itu, kami tak lagi membicarakan masa lalu. Kami fokus membangun masa depan yang lebih tenang, lebih matang, dan lebih penuh hikmah. Kisahku tak berakhir seperti cerita romantis dalam novel. Tak ada pelukan dramatis di bawah hujan. Tak ada pernikahan ulang dengan gaun putih dan lagu sendu. Yang ada hanyalah seorang ibu yang belajar dari kesalahan, seorang ayah yang berani menebus dosa, dan seorang anak yang tumbuh dengan cinta dari dua orang dewasa yang memilih untuk memaafkan, bukan saling menyalahkan. Kini aku tahu, bahagia itu bukan tentang siapa yang menemani dari awal, tapi siapa yang tetap bertahan meski pernah salah arah. Karena dari jatuhku, engkau justru mengajarkanku berdiri lebih kuat. Dan penyesalanku memang tak bisa mengembalikan ayah. Tapi ia telah menuntunku kembali ke jalan yang benar, jalan yang dulu kutinggalkan karena cinta dunia. Kini aku berjalan di atasnya, dengan hati yang lebih utuh, dan iman yang lebih penuh. Ya Allah, jika ini caramu mendewasakanku, maka aku ridha. Terima kasih.